Yo, selamat datang di Kakak Tua Channel. Dan di sini kita bakal ngebahas hal-hal seru tentang cara otak kita ngelibas realita, lebih tepatnya gimana otak kita seringkali ngeprank kita sendiri pakai bias-bias kognitif yang nggak kita sadarin. Jadi, pernah nggak sih lo ngelihat orang cakep terus langsung mikir dia pasti baik, pintar, dan sukses? Nah, itu namanya halo effect, di mana otak lo ketipu sama satu kesan pertama dan otomatis ngasih nilai plus ke aspek lainnya. Terus, pernah nggak lo udah punya opini tentang sesuatu, terus tiap kali dapat info baru, lo cuma nyari yang ngedukung pendapat lo doang? Yup, itu confirmation bias. Kita suka pilih-pilih fakta yang cocok sama keyakinan kita, dan buang yang nggak sesuai. Dan terakhir, ini yang sering bikin drama. Projection bias. Lo ngerasa cara lo mikir itu logis dan orang lain pasti mikir sama? Salah besar, cuy. Otak lo tuh suka ngasih tet pemikiran lo sendiri ke orang lain, padahal mereka bisa aja beda 180 derajat. Nah, di video ini, kita bakal ngulik lebih dalam soal bias-bias ini. Gimana cara kerjanya, efeknya di kehidupan kita, dan tentu aja, gimana kita bisa ngakalin otak sendiri biar nggak kejebak bias-bias ini. So, stay tuned. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo makin kebal dari tipu daya pikiran lo sendiri. Lo pernah nggak sih ketemu orang yang cakep banget? Terus tanpa sadar lo langsung mikir, wah, pasti dia orangnya baik, pinter, sukses, atau bahkan punya kepribadian yang asik. Nah, kalau iya, selamat, lo baru aja kena halo effect. Apa itu halo effect? Halo effect adalah bias kognitif di mana satu karakteristik positif, misalnya penampilan menarik, bikin kita otomatis ngasih nilai plus ke aspek lain dari orang tersebut, padahal belum tentu ada hubungannya. Contoh sehari-hari. Di dunia kerja, penelitian nunjukin kalau orang yang lebih menarik secara fisik sering dianggap lebih kompeten, lebih cerdas, dan lebih bisa dipercaya. Akibatnya, mereka lebih gampang berpromosi atau diterima kerja dibanding kandidat lain yang skillnya sama, tapi penampilannya biasa aja. Di sekolah, murid yang lebih rapi dan menarik sering dianggap lebih pintar atau lebih rajin sama guru, padahal belum tentu. Di percintaan, kalau lo ngeliat gebetan yang cakep banget, otak lo bisa otomatis mikir, wah, dia pasti orangnya setia, baik hati, dan seru. Padahal bisa aja dia nyebelin atau manipulatif. Cognitive heuristics. Otak kita nggak suka kerja berat. Jadi kalau ada satu info yang gampang diproses, misal dia cakep, otak bakal nyambung-nyambungin dengan hal positif lain, tanpa cek fakta. Fenomena ini juga ada hubungannya sama evolusi. Dulu, nenek moyang kita butuh keputusan cepat buat survive. Jadi kalau ada orang yang terlihat sehat dan kuat, yang sering dikaitkan dengan penampilan menarik, mereka lebih cenderung dianggap bisa diandalkan atau punya kualitas baik. Dampak buruk dari halo effect. 1. Bias dalam pengambilan keputusan. Bisa bikin lo salah pilih karyawan, teman, atau bahkan pasangan karena terlalu fokus sama kesan awal. 2. Ketidakadilan sosial. Orang yang kurang menarik bisa direndahkan atau diremehkan, walaupun mereka sebenarnya berbakat. 3. Ekspektasi yang nggak realistis. Lo bisa kecewa kalau akhirnya sadar seseorang nggak seperti yang lo kira dari awal. Gimana cara ngakalin halo effect? Sadari dulu kalau lo bisa terjebak bias ini. Begitu lo tahu otak lo suka ngasih nilai lebih, cuma karena kesan pertama, lo bisa lebih skeptis sebelum bikin keputusan. 2. Tanya diri sendiri, apa ini fakta atau asumsi? Jangan asal mikir seseorang jago atau baik cuma karena dia menarik. 3. Cari bukti objektif. Lihat kualitas mereka dari tindakan nyata, bukan cuma penampilan. 4. Kasih waktu lebih buat menilai seseorang. Jangan buru-buru ngejudge hanya dari first impression.